Di tahun 2021, indeks harga saham gabungan menyentuh rekor tertinggi. Tapi apakah ini membuat portofolio saham Anda juga naik tinggi? Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil? Apakah ada alternatif investasi di tempat lain? Berikut analisis Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management. Pelajarannya menurut saya itu policy itu ada short term pain, long term gain atau medium term gain gitu. Jadi yang dilakukan pemerintah itu betul yang mulai dari mempercepat vaksinasi sama berbagai pembatasan. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan momen global ketika ada mining booming, kita melakukan hilirisasi. Itu betul. Dan ternyata itu yang memperkuat rupiah sama memperkuat juga ke fiskal kita. Kan penerimaan pajak lebih bagus tuh. Tapi kan masih ada hal yang lain karena kita nggak terlepas dari internasional. Jadi ketika kasusnya Omicron di Amerika, di Eropa meningkat, ya udah. Kita juga tahun ini untuk pertama kali dalam 15 tahun kan nggak ada Desember Santa Claus Rally lah. Saya bilang ini crouching risk, jadi risknya tuh ngerayap karena kan dimanapun inflasi di Amerika itu kencang, jadi kemungkinan Fed itu akan terus tightening ya. Nah, opportunity-nya itu kan karena market itu bergerak lebih dulu dan seringkali itu eksesif, sehingga sebetulnya ada opportunity. Jadi kalau mau investasi tuh di T-bond. T-bond itu komponen risk-nya nggak cuma interest rate risk, karena inflation risk, tapi juga ada currency risk, supply risk. Nah, supply risk ini kan kemungkinan government keuangannya membaik, sehingga nggak kayak 2 tahun terakhir yang harus issue kebanyakan bond. Kemudian currency risk itu karena relatif kita kan lebih bagus karena kita punya mining sector yang lagi booming. Di Amerika aja sebetulnya orang takut inflasi, tapi ada 2 indikator yang seolah-olah ini ada pertarungan inflasi itu benar nggak tinggi. Karena bond yield kan relatif turun sebetulnya. Kedua, kalau ada inflasi, loh kok harga emas nggak mencelat ya, harga emas masih minus ya, selama tahun 2021. Tahun depan, yang penting itu bukan menentukan kapan masuk, tapi kapan keluar. Bond market yang mungkin jarang diulas, ada baiknya bisnis Indonesia yang ulas ya. Di kita itu ini, kepemilikan asing itu turun banyak banget dan udah kayak level proporsi tahun 2010. Padahal mungkin orang cemas banget sama The Fed, mungkin orang cemas sama inflasi, atau dia ngelihat Indonesia itu sama seperti negara berkembang lain. Gitu. Jadi sekarang itu boleh dibilang orang ya kan di satu grupkan aja dulu. Dan ini sebetulnya perlu dimanfaatkan oleh investor domestik, retail investor. Jadi saran saya adalah untuk di bond, kita mesti lihat dulu kira-kira level amannya berapa, ya, dan kita bisa masuk. Nanti ketika asing masuk, justru kita jual. Nah, inilah yang kami sebut sebagai opportunity in less crowded market. Kalau sekarang misalnya kita yakin kita beli, punya nggak sikap ketika dia turun lagi kita beli lagi? Atau nunggu aja, kan orang-orang beda-beda nih. Kalau saya misalnya sekarang di 6,4 di model kita, udah masuk misalnya nilai rata-rata, tunggu aja bisa tiba-tiba ada negatif. Apa negatifnya misalnya? Orang pengen tahu inflasi full di Amerika tuh kayak apa sih? Nah ini ceritanya, kita cerita dari bond dulu, karena kalau bondnya sehat, saham lebih sehat jadinya. Tapi kalau misalnya overall asset class, ya karena temanya itu adalah inflasi, di saham pasti lebih fleksibel karena tunggal nilai penyebab inflasi. Kita berarti berinvestasi pada komoditi. Kita lumayan agresif ya, mungkin 7.200-an. Kita punya income, rupiah stable, fiscal bagus. Itu 3 story itu aja. Kita punya income dari komoditi, ya. Kita punya fiskal konsolidasi, kita punya rupiah relatif stabil. Gimana sikap The Fed, apakah dia berani membunuh rally ini? Kalau dilihat, even duit pun masih banyak gitu. Jadi The Fed tuh naikin berapa sih? Sebetulnya gini, yang lebih berkuasa tuh bukan bunga menurut saya itu, tapi kuantitatif. Dan The Fed itu kan belum persis
tightening, dia itu baru tapering. Kalau tightening itu dia posisi kepemilikan SBNT bondnya turun. Dan kayaknya belum turun, Eropa pernah turun. Ada baiknya kita lihat aja ujungnya, ini suku bunga kemana sih, terendah gitu. Jadi ya kita tenang lah, tapi tetap punya acuan, gimana pun bunga itu tetap rendah. Bond yield misalnya di Amerika sekarang 1,5, kalau ngelihat 1,5 kan yang mahal itu sebetulnya bond, karena itu kalah dengan inflasi. Orang itu sebetulnya di bond itu kemahalan karena duitnya banyak, atau ada orang memang percaya inflasi akan terkendali gitu. Ya, atau memang bond itu nggak bisa naik gara-gara investor di Jepang, di Eropa yang bond yield-nya rendah minus itu, dia mendingan naruhnya di bond gitu. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Saran ramuan untuk bikin strategi ya. Pertama global macro. Global macro ini the Fed mau ngapain, inflasi, deflasi, harga energi kayak apa. Kemudian yang kedua itu domestic fundamentals. Domestic fundamental ini ujung-ujungnya pemerintah kita bisa menjaga supaya rupiah nggak melemah, nggak terkendali nggak gitu. Itu terkait dengan industrialisasi, perdagangan. Pokoknya kayak sekarang nih yang bagus dipertahankan. Kita punya current account bisa surplus. Karena surplus itu yang bikin rupiah relatif stabil. Yang ketiga itu namanya market positioning. Nah, market positioning ini dua-duanya menarik. Walaupun masuk ke saham inflow ya, dana asing itu 2,5 billion, ini masih gede di luar itu. Karena kita ini 7 tahun terakhir itu outflow di saham gara-gara kan currency risk gitu sekali lagi. Nah sekarang yang lebih obvious outflow 4,7 billion US dollar dari kita punya bond. Jadi kalau market positioning satu sisi yang untuk bond itu adalah memanfaatkan less crowded market. Tapi kalau di saham banyak banget yang orang kecelek, yang new economy buka itu terpesona dengan story. Dia lupa ketika ada pembukaan ekonomi karena kita lumayan berhasil vaksinasi. Ternyata all economy itu daya tariknya real, show me the money itu ada. Misalnya PTBA aja dia punya cash 5 triliun, jelas ada untung. Lu mau buka lapak, untungnya belum ada, masih story. Terus misalnya Samudra Indonesia itu cashnya juga gede. Kalau investasi yang obvious bukan pilih story menarik tapi nggak ngasih duit kan. Lagian sekarang bank-bank yang konvensionalnya pasti akan mempersiapkan langkah ya karena tren ke depan itu memang digitalisasi. Jadi kita mesti lihat strategi dia kayak apa. Walaupun gua lebih hati-hati di bank karena kita kan terlalu banyak bank. Nah sekarang coba bank digital ini make money nggak? Gunakan prinsip Warren Buffett. Nah, you invest something, actually you must understand the bisnis modelnya dia, dan selain itu juga exposure berapa. Ini kan banyak orang yang kecewa nih, ternyata alokasi Bukalapak di portofolio dia kegedean. Mirip kayak gue kalau suatu saat discuss masalah crypto aset, gue mau beresin dulu dana pensiun pendidikan buat anak-anak. Habis itu mungkin akan tentuin 1% di aset kripto gitu ya. Kalau memang ada hype-nya dari lain tetap ikut.